بالحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد hadirin wa hadirat jamaah salat Isya wa Tarawih salat al-Fatihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu. Ya. Kalau sehat nggak punya duit kan masih enak ya. Tapi kalau sudah nggak punya duit sakit gigi, udah. Ya. Ibarat jatuh ketiban, ya. Maka yang penting sehat dulu, karena nikmat yang besar itu dimulai dengan nikmat sehat. Ya, ya walaupun kaki sudah sangat jenuh, tidak apa-apa. Ya, yang penting jiwa dan pikirannya terutama sehat ya Pak ya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini alhamdulillah sudah kita jalani hampir setahun lebih ya, gak kerasa. Maka sebagaimana kita sedang menanam atau sebagaimana orang santri lagi belajar, maka kita harus bisa memastikan diri bahwa apa yang kita tanam, apa yang sedang kita pelajari benar-benar membuahkan hasil. Betul ya? Kayak kita naruh uang misalkan di deposito, kan maunya uangnya akan bertambah ya. Masa uangnya berkurang? Pasti pengennya bertambah. Nah, maka Ramadan yang kita lalui, yang sudah kita jalani hampir separuh ini, maka harus ada buah, harus ada hasil yang bisa kita rasakan. Jangan sampai Ramadan nggak Ramadan juga foto aja, ya. Jadi sama aja, nanti kelar Ramadan rasanya yang happy itu apa? Ya sekedar cuman alhamdulillah selesai puasa aja. Nggak ada satu nikmat, tidak ada rasa syukur kita karena kita bertambah sesuatu yang baiknya dengan kita masuk di bulan Ramadan. Maka dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan saya terus mengulang-ulang dan mudah-mudahan ini menjadi satu tazkirah peringatan buat kita semua. Yang pertama hadirin, yang paling penting kita dapatkan buah dari Ramadan adalah kita ini jadi hamba Allah, imannya harus lebih yakin lagi dengan adanya bahwa kita ini hidup di dunia itu gak bakalan lama. Ya, gak bakalan lama. Kenapa? Ya toh juga tiap hari juga kalau di Al-Fatihah kan gantian saja ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Bisa jadi besok gantian kan kita ya diumumin Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Hamsari. Kan bisa jadi begitu. Ya, nggak apa-apa Pak Hamsari di luar atau Pak Hamsari di luar juga nggak apa-apa. Ya. Tapi itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang iman, orang punya rasa Islam yang baik, masuk Ramadan harus lebih yakin, Pak. Jangan sampai kita masuk Ramadan iman kita sama saja gitu. Ya, yakin sisa nanti ada neraka, ada surga. Tapi gimana saja? Tapi ada gimana-gimananya gitu. Padahal kalau kita sudah yakin sama Pak, sama kita ngerjain pekerjaan kita, ini contohnya saja yang gampang. Kalau kita kerja di kantor saja kan ada aturan. Kalau melakukan kebaikan kita dapat reward, benar ya Pak ya? Bu ya, gitu ya Bu. Kalau kita melanggar aturan kita dapat sanksi. Apa masih ada kita karyawan kemudian, tapi kan Pak, tapi kan Bu, harus begitu. Maka kalau kemudian kita di kantor kita terbukti melakukan penyimpangan,
kita terbukti melakukan kesalahan, apa yang kita dapatkan? Bisa jadi kita langsung di SP3 kan? Kalau perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang berat pelanggarannya. Sayangnya memang dengan urusan akhirat Allah tidak mau penampakan langsung, walaupun ada sebenarnya sebagiannya, ya, yang Allah azab langsung di muka bumi ini. Tapi sayangnya kadang-kadang kita nggak ngerasain langsung. Coba kalau kita misalkan gitu ya, gitu, bohong aja sama istri, kemudian mulut kita melet-melet, pasti kita nggak bakalan mau lagi tuh kok, bener gak Bu? Iya, cuma karena nggak langsung dihukum sama Allah, kesannya aman-aman baik, gitu kan? Gitu. Maka hadirin, Ramadan ini mengajarkan kita, Allah membuka semua potensi kebaikan. Surga pintunya dibuka, sehingga orang yang tadinya nggak pernah musola, ikutan musola. Ya, gitu. Kenapa musola? Ya enak, makanya ke musola, masa saya ke musola. Macam-macam. Tapi itu sebenarnya kebaikan yang Allah buka untuk kita semua. Maka keyakinan kita, Pak, jangan sampai nanti kita menyesal kalau Allah sudah mencabut nyawa kita. Maka yang pertama saya ingatkan, iman kita harus lebih baik. Ya, keyakinan kita bahwa kita ini akan balik sama Allah jangan setengah-setengah, Pak. Orang kalau setengah-setengah hasilnya jadi bagus atau jelek? Ya biasanya nggak bagus ya kalau setengah-setengah. Tapi kalau orang full yakin, dia tahu bahwa yang saya lakukan ini insya Allah bakalan ke surga Allah. Kalau melakukan kejahatan atau kemaksiatan akan ke neraka Allah, maka dia pasti akan menyiapkan diri sebaik-baiknya semampu kita. Karena kata Rasulullah, yang namanya ibadah ketaatan itu semampu kita. Tapi kalau masalah iman jangan separuh-separuh. Ya, ini yang pertama, mudah-mudahan iman kita tambah kuat. Karena kata Rasulullah, kalau saja kita mempertahankan iman yang bersih saja, maka insya Allah akan dakhulal jannah, pasti masuk surga. Ya, walaupun ya kalau dosa kita banyak memang dulu lah. Ya, gitu. Tapi pasti Bu, nanti Allah akan turunkan kita atau kita naikkan ke dalam surga Allah Subhanahu. Itu janji dari Rasulullah SAW. Yang kedua hadirin, Ramadan ini kan menjadi bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Maka orang yang berhasil masuk Ramadan, ya, ketika kemudian meninggalkan Ramadan pasti merasa agak berat. Kenapa? Karena belum tentu kita beribadah senikmat di bulan Ramadan. Maka salah satu yang bisa kita nilai dalam diri kita adalah kalau kita sudah mulai punya amalan-amalan yang lebih istiqomah lagi. Kalau Ramadan kita diajarkan sholat malam, salah satunya tarawih ini, atau kita yang melakukan qiyamul lail di rumah sebagai tambahannya, maka insya Allah harusnya setelah Ramadan kita punya komitmen untuk bisa sholat malam secara istiqomah. Walaupun sedikit, tapi itulah yang diajarkan oleh orang-orang hebat di zaman Nabi dan di zaman hari ini. Sholat qiyamul lail itu adalah sholatnya para ulama, atau minimal sholatnya orang yang pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri Pak yang menjanjikan, wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Kata Allah, kalau kalian mau bangun malam untuk sholat tahajud, maka insya Allah aku akan angkat derajatnya dan aku akan tinggikan derajat kalian di antara makhluk Allah. Masya Allah. Ya. Cuma kan kalau janjiin begini kadang kita nuhnya kalau dalam pengajian aja, setelah pengajian balik maning gitu kan. Beda kalau coba ibu, misalkan siapa yang terawihnya sampai kelar besok dapat motor Mio. Wah kayaknya penuh nih Al-Fatih ya. Cuman kita sayangnya kan nggak terasa kali gitu ya. Makanya mungkin pengurus musola kadang-kadang nggak apa-apa harus bikin inovasi Pak.
Bukan nanti siapa yang paling baik, nggak apa-apa bikin inovasi, misalkan siapa yang tarawihnya kelar, misalkan dapat sembako, boleh nggak itu? Boleh, sebagai motivasi kita pengurusnya harus kreatif. Anak-anak yang sholat kelar, bisa tarawihnya sampai 30 hari, tapi didata ya, jangan ngaku 30 hari semua, didata, absen gitu kan, nggak apa-apa. Nanti anak-anak dapat bingkisan, dapat uang gitu kan, nggak apa-apa, boleh nggak? Boleh. Ini untuk memotivasi jamaah. Ya kalau sesuai kemampuan, gitu ya. Kan nggak mungkin hadiah yang besar dari kemampuan kita. Nah, jadi yang kedua, Bu, Pak, ayo Ramadan ini harus membentuk kita punya amalan-amalan yang lebih istiqomah. Baik sholatnya, ya, baik itu zikirnya, walaupun zikirnya sekedar zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 10 kali aja setiap selesai sholat, gitu kan? Atau pagi, sore, syukur-syukur bisa sholat duha rutin, masya Allah. Ayo, karena sesungguhnya kebahagiaan kita nanti di akhirat dan di dunia sebenarnya sangat ditentukan dengan istiqomahnya ibadah kita. Dan yang terakhir hadirin, Ramadan ini mengajarkan kita bahwa kita harus bisa ya berada, kalau bisa nih, mencari lingkungan yang lebih kondusif. Karena iman kita itu yazid wayang. Kalau lagi semangat mah orang belum azan juga di musola Al-Fatih sudah datang. Tapi kalau lagi datang malesnya, komat aja juga masih baru pakai sendal, belum wudu lagi, gitu kan? Orang kita kan begitu ya Pak ya, gitu. Ya saya juga sama Pak, kalau lagi malas balik malas, gitu kan? Walaupun saya berikhtiar jangan sampai tidak sholat berjamaah. Tadi balik dari poin kedua, harus punya komitmen dengan ibadah biar kita istiqomah. Tapi kalau malas ya malas saja, memang manusia begitu, kata Allah juga begitu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah ya tadi telah kesu, kan? Ya, keluh kesah, gitu kan? Senangnya curcol, gitulah, gitu kan manusia memang. Tapi yang penting kita cari siapa orang-orang yang baik menurut kita, yang kemudian bisa saling menasihati satu sama lain. Maka kalau Al-Fatih ini ada kajian-kajian rutin, datang Pak. Apalagi kalau kita memang nggak punya teman yang menurut kita bisa ingetin. Jangan sampai punya teman yang malah melorotin, malah membawa kita kepada kemaksiatan Allah. Makanya ketika Allah menyampaikan dalam surat Al-Asr, ketika dibilang sama Allah, innal insana lafi khusrin, bahwa semua manusia itu kata Allah pasti merugi, kata Allah. Solusinya apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, yang jaga amal solehnya. Ya tadi Pak, amalnya istiqomah. Yang ketiga siapa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia punya teman yang saling ngingetin, sabar ya Mas, mungkin ujian Allah. Mungkin sampean lagi mau diangkat derajatnya sama Allah. Kan enak nih teman begini, ya. Gitu. Bukan sebaliknya, ente sih, gitu kan, makanya tobat semua. Gak enak banget, bener sih ngomongnya, tapi gak enak banget bahasanya, gitu kan? Beda aku ya, kalau ada teman yang ngingetinnya enak sama teman yang justru bener sih ngingetin, cuma aduh gak enak banget, gitu. Ya. Nah maka, ayo semua kita harus punya. Kalau pengen ikut pengajian, tapi hati-hati juga, tentunya ya nanya-nanya siapa pengajian yang ini. Karena ya mohon maaf, saya tidak menuduh ada pengajian yang buruk, tapi dalam dunia ini memang ada yang baik dan ada yang buruk. Ya, ada ulama yang baik, ada ulama yang ya. Yang penting mah ulama itu ya yang dikit-dikit duit ya. Gitu. Kalau udah ulama yang dikit-dikit duit, menurut saya perlu dipertimbangkan. Ya, gitu. Yang penting insya Allah orangnya soleh menurut kita dan orangnya bisa bertanggung jawab. Ya, gitu. Hadirin, 3 hal ini ya Bapak-bapak yang ibu sekalian ya. Pertama, imannya harus lebih yakin ya.
Karena orang masuk surga kata Allah pilihan, ya pilihan gitu. Ya ada yang mau silakan, enggak juga enggak apa-apa. Orang puasa kan ayat ini mulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Orang bertakwa yang dijadikan surga diberikan furqan oleh Allah. Ayat pertama juga ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jadi selalu Pak Bu ya dimulai dengan tawaran, kalau ente yakin, nah nanti aku kasih surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, silakan, kalau itu menjadi pilihan kita. Maka hadirin, mari sama-sama kita kuatkan, mumpung masih ada beberapa hari di Ramadan ini, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita semuanya. Tapi yakinilah bahwa merugilah kalau kita enggak ada sedikit pun perubahan kita masuk ke bulan Ramadan ini. Jangan sampai kata Rasulullah, kami suami billahi min siyami idal ju'u wal nafas. Tidak ada hasil yang bisa kamu dapatkan dari Allah. Kita sendiri tidak merasakan hasil, nanti di hadapan Allah juga alhamdulillah kalau tidak dapat pahala dari Allah. Bukan hanya dapatnya rasa haus dan lapar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, berikan kekuatan kepada kita semuanya. Yuk pol ya tarawihnya sampai akhir, karena disitulah Allah akan ridho kepada kita semuanya. Dan kalau Allah ridho, insya Allah apa yang kita minta, kata Allah kan, ketika hamba-Ku minta, maka insya Allah fa inni qarib, aku dekat. Ya. Kalau kita minta, pasti Allah akan kasih. Tapi syaratnya Pak, masalah keyakinan. Ya. Orang kalau minta sama orang nggak yakin, maka bakalan minta. Benar. Tapi kalau kita yakin, pasti Allah akan terima. Insya Allah kita akan semakin kuat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.